Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Ketika Cinta Memanggilmu? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu, yang tentunya semakin hari akan semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan tentang ulasan dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu untuk episode tanggal 3 Juni 2025. Dan di sini Mimin juga akan membagikan poin-poin penting dan juga pelajaran yang bisa kita ambil dari episode tersebut. Nah, kira-kira pelajaran apa saja nih yang bisa kita ambil dari episode tersebut? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Ya, seperti yang telah kita ketahui bahwa di awal episode kita diperlihatkan bagaimana Galang dan juga yang lainnya tidak bisa menemukan Amira karena ternyata Amira telah dibawa oleh Bu Bidan ke rumahnya. Di sana Amira benar-benar sangat kesakitan ya kawan-kawan, namun Amira harus segera melahirkan. Amira menyuruh Bu Bidan untuk menelpon Aksa, namun handphone Amira mati sehingga pada saat itu akhirnya Bu Bidan memutuskan untuk membantu Amira lahiran terlebih dahulu sebelum pada akhirnya Bu Bidan menghubungi Aksa. Di saat yang bersamaan, dada Aksa terasa sakit ya kawan-kawan, karena Aksa mungkin bisa merasakan apa yang Amira rasakan saat ini. Dan tak lama setelah itu, Amira ternyata menghubungi Aksa dan memberitahu Aksa bahwa dirinya baik-baik saja. Bahkan kini dirinya telah melahirkan. Amira akhirnya mengirim lokasi tempat keberadaan Amira saat ini kepada Aksa. Aksa pun menghubungi Zaki dan memberitahu semuanya. Aksa juga menyuruh Zaki untuk memberitahu Lian Bagaskara tentang berita ini. Saat mendengar bahwa Amira sudah melahirkan, Lian Bagaskara pun terlihat begitu sangat bahagia ya kawan-kawan. Bahkan Lian saat itu menjemput Yuni di rumah Aksa. Sepanjang perjalanan, Lian dan juga Yuni terus-menerus terlihat sangat antusias dan bahagia. Bahkan mereka pun sempat memilihkan beberapa nama untuk anak Aksa. Sementara Aksa akhirnya telah sampai di sana. Aksa benar-benar sangat syok ketika mengetahui bahwa anaknya terlahir cacat. Namun Aksa tidak menyalahkan Amira. Aksa justru menyalahkan dirinya sendiri yang selama ini tidak mampu untuk menjaga Amira dengan baik ya kawan-kawan, sehingga anak itu pun terlahir dengan cacat. Ketika Bu Yuni sampai di sana, Bu Yuni dan juga Lian Bagaskara terlihat sangat bahagia. Namun ketika mengetahui anak itu cacat, saat itu mereka semua benar-benar sangat syok. Bahkan Lian sempat memarahi bidan yang membantu Amira melahirkan. Namun Amira menenangkan Lian Bagaskara, dan karena memang Amira sudah menerima anak itu sepenuh hati, Amira ikhlas, dan menurut Amira anak itu sempurna di mata Amira. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana saat itu akhirnya anak itu pun dibawa pulang ke rumah Aksa. Bastian Rahardian yang melihat Amira telah melahirkan mencoba untuk mencari tahu apakah memang anak Amira terlahir dengan cacat. Dan ternyata Bastian melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa lengan kiri anak Amira itu tidak ada. Itu berarti anak Amira memang benar-benar terlahir cacat ya kawan-kawan. Namun saat itu Amira hampir saja memergoki Bastian, sehingga Amira pun menggendong anaknya keluar karena anaknya tiba-tiba menangis. Di sana ada Bu Yuni yang mencoba untuk menenangkan anak tersebut ya kawan-kawan, hingga pada akhirnya Adam tiba-tiba datang ke sana. Adam meminta maaf dan mengucapkan selamat kepada Amira dan juga Aksa. Namun Adam meminta maaf karena dirinya tidak membawa apa-apa. Hingga pada akhirnya Adam menceritakan bahwa dirinya baru saja bertemu dengan Papa Bastian.
Mungkin karena Papa Bastian ingin melihat cucunya. Mendengar nama Bastian, Aksa menjadi semakin kalap karena Aksa teringat tentang semua perkataan yang Bastian katakan kepada Amira dan semua yang telah Bastian lakukan pada. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Setiap hari, Mimin akan membagikan informasi-informasi penting dan juga terbaru dari sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Dan Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Ya, untungnya Amira berhasil untuk menenangkan Aksa ya kawan-kawan. Amira tidak peduli dengan pandangan orang lain karena bagi Amira, anak mereka tetaplah sempurna. Aksa akhirnya mengajak Amira masuk. Melihat anaknya yang sedang tertidur pulas, saat itu Aksa dan juga Amira mencoba untuk memberikan nama kepada anak tersebut. Beberapa nama telah diusulkan oleh Aksa dan juga Amira, namun belum ada yang cocok. Hingga pada akhirnya Aksa menemukan sebuah nama yang sangat cocok untuk anak tersebut. Namanya Kaira Putri Samira, atau Kaira Putri Samira itu adalah gabungan Aksa dan juga Amira. Dan nama panggilannya adalah Sasa ya kawan-kawan. Mereka tampak terlihat bahagia karena mereka benar-benar menerima anak tersebut dengan sepenuh hati. Melihat Aksa dan juga Amira terlihat bahagia dan baik-baik saja, Lian justru malah merasa sangat bersalah karena Lian merasa bahwa semua kejadian yang Amira dan juga anaknya alami itu juga ada andil dari Lian. Dulu Lian juga sering menyakiti Amira dan bahkan Lian adalah orang pertama yang mengetahui bahwa anak Amira berpotensi atau memiliki kemungkinan besar untuk cacat. Namun Lian merahasiakan semua ini karena dulu Lian benar-benar sangat membenci Amira dan juga Bastian. Lian malah justru menertawakan semua itu. Namun kali ini Lian benar-benar merasakan rasa sakit yang sama seperti apa yang Amira rasakan. Namun Lian teringat tentang dokter yang telah melakukan cek medis terhadap Amira, sehingga Lian ingin cross check lagi dan memastikan tentang kondisi dari bayi tersebut. Apakah bayi itu memang hanya terlahir cacat atau ada kemungkinan terburuk lainnya? Karena memang hal itu bisa memungkinkan bayi itu mengalami gangguan-gangguan yang lainnya. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari episode kali ini, kita harus menerima ketidaksempurnaan menjadi sesuatu yang sempurna dan berharga. Meskipun kadang sulit, namun apa yang dilakukan oleh Aksa dan juga Amira itu memperlihatkan cinta orang tua terhadap anaknya yang benar-benar tanpa memandang dan tanpa memikirkan perkataan orang. Cinta yang tulus, cinta sejati memang hanya bisa kita miliki dari orang tua kita. Nah, makin seru kan, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran. Makanya nih, jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Ketika Cinta Memanggilmu yang akan tayang setiap hari pukul 18.20 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.